Agriculture Summit 2021 Stand Together Facing the Food Crisis. Dan untuk hari ini Food and Agriculture Summit 2021 akan membahas mengenai perencanaan dan anggaran, di mana pembangunan sektor pertanian tidak lepas dari adanya politik anggaran hingga kebijakan pangan. Semuanya akan dikumpas tuntas dari perspektif para panelis kita pada siang hari ini, yaitu ada Bapak Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas yang diwakilkan oleh Bapak Arifin Rudianto selaku Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Dan berikutnya ada anggota Badan Anggaran DPR RI, Ibu Neti Prasetyani, serta Dewan Pakar Himpunan Alumni IPB, Profesor Bustanul Arifin. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Iya, sehat-sehat ya Bapak dan juga Ibu. Ini menarik sekali topik kita hari ini, yaitu food and agriculture begitu ya. Ini adalah sesuatu bidang yang strategis dan sangat dibutuhkan bagi suatu negara. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin kita akan mulai dari Kementerian PPN dan juga Bappenas. Kita akan lihat seperti apa ini. Pertanyaan pertama mungkin akan saya tujukan kepada Bapak Arifin terkait dengan seperti apa sebetulnya Pak untuk agenda setting sektor pertanian dalam roadmap perencanaan pembangunan nasional. Baik, terima kasih, Mbak. Jadi acuan kita adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Satu prioritasnya adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, di mana ada 5 program prioritas yang akan kita laksanakan dari hulu sampai hilirnya. Mulai dari meningkatkan ketersediaan pangannya, meningkatkan kualitasnya, meningkatkan produktivitas dan keberlanjutannya, juga nanti hilirisasi dan digitalisasinya termasuk nanti distribusinya, dan yang tidak kalah penting adalah tata kelola sistem pangannya, di mana kita menjamin semua rakyat Indonesia mempunyai akses dan mendapatkan pangan yang cukup. Itu secara umum dalam RPJMN. Dengan target utama tentunya selain meningkatkan kesejahteraan petani, produktivitas, tapi yang paling penting adalah tadi petaninya sejahtera sesuai pesan Pak Rektor dan Pak Ketua Himpunan Alumni. Oke Pak, tapi ketika kalau kita breakdown lagi begitu ya, seperti apa sebetulnya rencana strategis dari pemerintah terkait dengan sektor pertanian ini sendiri begitu untuk baik jangka menengah maupun juga jangka panjang untuk dari segi rencana strategis pemerintah? Ya, tentunya pelaksananya akan melibatkan banyak pihak, karena tidak hanya pemerintah saja yang melaksanakan. Memang pemerintah sebagai implementer, regulator, fasilitator, tapi peran dari swasta dan BUMN juga sangat penting di sini. Nah, termasuk pemerintah daerah juga. Nah, di sini kita melakukan beberapa inovasi, seperti misalnya saat ini seperti sering terdengar kita sedang menyiapkan food estate atau pusat produksi pangan, di mana di situ kita kembangkan betul segala potensi yang kita miliki. Kita punya lahan, kita punya teknologi yang disampaikan Pak Rektor tadi, kita punya petani yang lebih produktif lagi. Jadi itu semua kita lakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan non-pemerintahnya. Tapi di sini yang penting lagi nanti kita kembangkan petani itu bergabung dalam suatu korporasi, sehingga akan lebih produktif lagi. Produktif per lahannya, produktif per tenaga kerjanya, dan juga hilirisasinya bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya ini adalah gerakan bersama. Jadi tagline yang kita buat adalah Stand Together Facing Food Crisis. Jadi kita harus bersama-sama menghadapi krisis pangan yang harus kita antisipasi pasca pandemi nanti. Oke, artinya dengan kata lain memang kolaborasi dari berbagai pihak ini dibutuhkan begitu ya Pak untuk menangani ataupun juga mengantisipasi food crisis sesuai dengan tema kita pada siang hari ini. Nah, oke, berikutnya saya akan beralih ke Ibu Neti. Ibu Neti, seperti apa sebetulnya kondisi ataupun juga dari pihak DPR sendiri ya melihat ataupun juga menilai perencanaan anggaran oleh pemerintah dalam sektor pertanian? Tidak kedengaran. Ya, Ibu Neti tampaknya masih ya, di mute. Terima kasih. Ya, sudah terdengar. Terima kasih Mbak Iva.
tentu saja ini menjadi satu kehormatan ya saya bisa hadir dalam rangkaian Food Summit yang diadakan oleh Institut Pertanian Bogor. Nah, tentu sangat menarik mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, kemudian disambut oleh Pak Arifin dari Bappenas, bahwa kita akan mewujudkan apa yang menjadi target prioritas pembangunan nasional di RPJMN sampai 2024 ini. Nah, tentu yang kemudian juga harus saya pikir kita perlu melakukan mitigasi, karena memang kalau kita lihat dari Global Food Security Index 2020, ternyata memang satu angka saja ya yang ingin saya sampaikan. Ternyata secara umum kita masih di bawah Singapura gitu. Padahal kalau kita lihat bagaimana sumber daya pertanian Singapura dibandingkan dengan sumber daya yang kita miliki tentu sangat jauh berbeda. Nah, oleh karena itu saya justru ingin melihat bahwa ketika kita bicara tentang pembangunan kebijakan pertanian, justru yang juga harus kita soroti adalah bagaimana kita melihat pangan atau pertanian yang kemudian menghasilkan komoditas pangan ini dari 3 diksi yang seringkali kita bahas begitu ya, mulai dari ketahanan pangan, kemudian juga kemandirian pangan, serta kedaulatan pangan. Nah, kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, tentu saja memang hari ini yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi, kita ingin memastikan ya ketersediaan komoditas pangan yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun yang juga perlu kita soroti, ternyata ketahanan pangan kita memang harusnya mulai melihat atau mulai didasarkan pada ketahanan pangan yang multisektor, ya, bukan hanya sekedar kita bicara tentang produktivitas yang diukur dari gabah kering giling seperti itu. Karena kenapa? Karena kita bilang kalau kita sampaikan bahwa ketahanan pangan kita itu harus mewujudkan kesejahteraan, maka hari ini yang dibeli masyarakat itu bukan gabah, ya, dan kemudian masyarakat juga tidak membeli beras di sawah, ya, dan kemudian yang dikonsumsi oleh masyarakat bukan hanya beras. Jadi artinya saya sepakat bahwa kalau kita bicara tentang kebijakan pembangunan pertanian nasional, maka memang kita harus memastikan ketersediaan komoditas pangan yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan kemudian juga menghitung bagaimana ketahanan pangan itu bukan hanya tersedia, tapi juga memenuhi AKG, angka kecukupan gizi, atau dalam bahasa yang sering kali dikenal oleh masyarakat itu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, ini tentu menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena tadi Mbak Iva tanyakan bagaimana kemudian politik anggaran yang kita lihat ya dalam postur APBN kita. Dalam narasinya memang kita melihat bahwa ternyata dalam nota keuangan tahun 2021 ini sudah sangat baik ya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ternyata anggaran pembangunan pangan kita ini dalam APBN dikatakan bukan hanya ketersediaannya, tapi juga aksesibilitasnya, nutrisinya, ya, kemudian juga keamanannya, ya. Dan kemudian juga dibahas dalam nota keuangan APBN tahun anggaran 2021 itu bagaimana kita melakukan strategi dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan secara komprehensif dan melibatkan multisektor, ya, mulai dari kebijakan peningkatan produktivitasnya Mbak Eva, kemudian juga tata kelola sumber daya airnya, ya, pola penggunaan lahannya, sampai kemudian perdagangan produk pangan dan rantai pasok, ya. Nah, tentu ini yang kemudian harus kita bedah, ya. Kalau dalam konteks narasinya bagus, namun kalau kita lihat ya dari anggaran belanja berdasarkan fungsi, kalau tadi Pak Arifin katakan kita akan melakukan beberapa hal ya, mulai dari ketersediaan, kemudian juga meningkatkan kualitas, produktivitas, hilirisasi sampai tata kelola, ya. Nah, kita lihat kalau dalam nota keuangan itu memang anggaran belanja pada tahun 2021 ini terbesar dialokasikan pada sektor pendidikan, ya, kemudian perlindungan sosial. Nah, yang menarik di 2021 ini
ketahanan pangan, tadi kenapa saya gunakan diksi ketahanan pangan, karena memang kalau kita bicara tentang kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan juga kemandirian pangan, ya seperti kita melihat Institut Pertanian Bogor lah. Ya. Institut Pertanian Bogor itu kan bukan hanya jurusan pertanian, ya, tapi ada kehutanan, peternakan, kedokteran hewan, sampai statistika, teknologi pangan, dan gizi keluarga, dan sebagainya. Nah, yang menarik, ketika kita bicara ketahanan pangan, maka ternyata anggaran ketahanan pangan ini sebesar 99 triliun. Mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi ya Pak Arifin. 99 triliun ini tersebar pada beberapa kementerian begitu. Jadi kalau kita bicara anggaran ketahanan pangan yang 99 triliun ini, ternyata 30 triliunnya dialokasikan untuk pupuk gitu. Jadi sudah 30% untuk pupuk. Ya. Untuk Kementerian Pertanian sendiri hanya 15 triliun dan selebihnya ada di Kementerian Kehutanan, ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk juga Kementerian PUPR, ya, yang kebanyakannya juga infrastruktur. Jadi kalau kemudian kita bicara ketahanan pangan ini juga tidak boleh meninggalkan aspek sosial, aspek ekonomi, ya, yang kemudian tadi Pak Rektor juga menitipkan pesan bahwa petani harus sejahtera, maka kita harus melihat ya angka yang lebih real ya di lapangan, bahwa ternyata kalau kita bicara tentang hari ini, apalagi pada masa pandemi ini, ya angka kemiskinan kita meningkat. Kita bicara dulu dari data World Bank misalnya ya, bahwa ternyata kemiskinan yang kita miliki ini sebesar 3,31% dan itu setara dengan 9,91 juta jiwa ya. Kalau menurut data BPS itu 4,2%. Dan yang kemudian harus kita sampaikan faktanya pada Food Summit ini adalah ternyata 49% rumah tangga miskin ini adalah rumah tangga yang menggantungkan hidupnya dari pertanian. Nah, ini yang menurut saya harus terus kita cermati ya, sehingga kita betul-betul bisa membangun skema kolaborasi untuk memastikan bahwa bukan hanya ketersediaan ya komoditas pangan yang dibutuhkan, tapi kita juga harus memastikan bahwa ketika kita ingin ya membangun ketahanan pangan dari ketersediaan tadi, ya semuanya harus bisa merasakan satu kata yang hari ini menjadi mimpi Indonesia, itu kesejahteraan. Oke. Ini konkret sekali yang disampaikan oleh Ibu Neti begitu ya, dan kita akan beralih ke Profesor Bustanul berikutnya. Tadi kita sudah mendengarkan secara bersama seperti apa dari point of view eksekutif ataupun juga dari point of view pemerintah, kemudian juga dari legislatif, juga dari Badan Anggaran DPR RI. Nah, berikutnya dari sudut pandang akademisi ataupun juga dari Profesor Bustanul ini sendiri seperti apa menilainya ya terkait dengan agenda setting pemerintah dalam sektor pertanian, kemudian juga bagaimana juga dari sikap ataupun juga menilai politik anggaran yang ada di DPR dan juga pemerintah dalam sektor pertanian. Seperti apa Profesor melihatnya? Baik, terima kasih Mbak Syarifah. Halo, sepertinya bergema. Baik, terima kasih. Terima kasih penjelasannya Pak Deputi dan Ibu Neti, sangat komprehensif. Saya melihatnya memang masih ada yang perlu ditajamkan. Artinya ada yang kurang dong kalau tadi Bu Neti sudah mengangkatnya secara baik, jadi konteksnya bukannya perhatian yang kurang, tapi menerjemahkan perhatian itu dalam perencanaan dan penganggaran. Itu poin besar. Ada paradigma Mbak Iva ya di itu, dan dua yang ingin saya tonjolkan. Pak Deputi sedang mengembangkan apa yang disebut food system approach, pendekatan sistem pangan. Nah, karena dia sistem, tentu saja dimulai dari hulunya, kemudian proses produksi, pengolahan, distribusi, konsumsi, sampai dia mencapai ketahanan pangan yang dimaksudkan oleh Bu Neti. Dan saya paham Bappenas mengubah paradigma itu, tidak lagi mengejar produksi, tapi komprehensif dari produksi, distribusi, sampai ke konsumsi. Dan makna dari Food Summit dalam konteks itu menurut saya sangat komprehensif, ya, sangat tepat. Karena kalau diteruskan, Summit yang saya maksudkan itu, dia juga bisa mengarah kepada sustainability, environmental welfare. Ya. Dan dia juga tadi ikut juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, karena ada social
welfare di sana. Kan Ibu Neti saya pikir amat sangat paham, ada program di kita Mbak Iva ya. Program itu dimulai dengan 1000 HPK, 1000 hari pertama kelahiran. Itu yang akan sangat menentukan dari kualitas daya saing bangsa kita. Oke, kembali ke perencanaan dan penganggaran. Disitulah yang perlu diterjemahkan dari perencanaan dan itu menjadi program-program di Kementerian Teknis. Bagaimana di Kementerian Pertanian, bagaimana di Kementerian Perikanan, Kelautan dan Perikanan, bagaimana di Kementerian Perdagangan sendiri dalam konteks perdagangan dunia. Dan overall dari situlah tadi misi atau disampaikan oleh Pak Ketum dan Pak Rektor dua-duanya, kita tetap bervisi bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Baik, sedikit Mbak Eva, saya mohon masuk ke dalam satu poin saja dalam konteks anggaran, 30 triliun tadi, 33 lebih tepatnya, untuk subsidi pupuk. Ya. Dan di situ berdasarkan penelitian kami dan kajian-kajian di diskusi di Dewan Pakar, kami ada Dewan Pakar di HRD ya, ada hal-hal yang memang perlu dipertajam. Nah gini, subsidi pupuk itu selama ini diberikan atau melewati industri. Ini PT Pupuk Indonesia. Sekarang pemerintah sedang transisi, Pak Iva. Transisi mengubah dari subsidi gas kepada itu menjadi subsidi langsung kepada petani. Subsidi langsung harus dimulai dari pendataan dong, dari petani seperti apa, jumlahnya berapa, lahannya berapa, terus sampai kepada penggunaan namanya kartu tani sih, namanya sebetulnya dia di beberapa tempat ada bernama lain, uang itu dimasukkan ke kartu, kemudian petani menggeseknya, mengambil pupuk berdasarkan atau alokasi yang dilakukan. Mengapa harus berubah seperti itu? Selama ini begini, selama ini subsidinya itu masih kurang tepat sasaran dalam konteks apa? Petani di beberapa tempat overuse menggunakan pupuk terlalu, ya itu yang ingin dicoba dirasional. Apakah harus dikurangi jumlahnya? Tidak harus sih, tapi dialokasikan ke yang lebih tepat atau mungkin kalau direalokasi kepada program lain juga yang mendukung dari pencapaian ketahanan pangan dalam. Nah, dalam konteks ini kita paham ya, kita paham di lapangan itu saya katakan tadi overuse begini. Berapa sebetulnya anjuran? Kira-kira anjuran itu strategis ya, 250 kg per hektar. Kita lebih rata-rata 278, 280. Nah, dari situ apa yang harus dilakukan? Kita didik petani, kita arahkan subsidinya itu menjadi subsidi yang lebih sasaran, misalnya penggunaan pupuk hayat, dan itu yang akan menyehatkan tanah dan secara panjang berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi dan insya Allah produksi akan naik. Kira-kira seperti itu. Ya, menarik sekali Profesor, ini semakin seru dan juga semakin panas begitu ya, karena rupanya ada tanggapan juga, ada sanggahan juga yang disampaikan dari pihak akademisi. Tapi jangan kemana-mana karena dialog khusus Food and Agriculture Summit 2021 akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.